Pemirsa, di masa akhir jabatan Bushro Mukhodas sebagai salah satu pimpinan KPK justru menimbulkan polemik. Undang-undang yang menyatakan pimpinan KPK berdasarkan kolektif kolegial akan terasa pincang apabila KPK hanya dipimpin oleh 4 orang. Rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, salah satu agendanya menyoroti masa tugas Wakil Ketua KPK Bushro Mukhodas yang akan habis per 20 Desember 2014. Polemik ini muncul lantaran sesuai Undang-Undang KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK beranggotakan 5 orang. Jika Bushro habis masa tugasnya, maka KPK diisi oleh 4 pimpinan KPK lainnya, yakni Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain. Atas dasar itulah pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK yang akan ditinggalkan Bushro Mukhodas. Tetapi kalau itu terjadi, maka 20 Desember 2014 ini kita tidak memiliki komisioner 1 orang, ya. Dan itu menyalahi Undang-Undang Pasal 21 Undang-Undang 30 2002. Karena di Pasal 21 jelas mengatakan komisioner itu jumlahnya 5 orang. Haruskah pimpinan KPK diisi 5 orang? Kenapa masa tugas Bushro tidak diperpanjang setahun sehingga masa tugasnya akan berakhir bersama pimpinan KPK lainnya? Inilah yang menjadi polemik menafsirkan Undang-Undang KPK yang mengatur keanggotaan pimpinan KPK. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto memiliki argumentasi. Seleksi hanya untuk 1 pimpinan KPK malah akan memboroskan keuangan negara. Serahkan kepada Pak Bushro. Kalau kami sih prinsip awalnya tidak setuju ada pansel sesuai dengan surat yang dikirim kepada Presiden dengan tulisan ke Seksek, tapi juga surat sudah dikasih tahu ke Menteri Kehakiman. Nggak setuju. Alasannya nggak setuju ada 3. Yang pertama, 1 ngabisin duit. Terus kedua, kalau cuma 1 tahun, kami sanggup lah 4 pimpinan. Yang ketiga, kalau mau dipaksakan juga, itu ada konvensi di LPSK gitu. Kalau cuma antar waktu 1 tahun bisa ranking yang di bawah yang dulu nggak yang belum berhasil masuk itu naik ke atas menjadi 1 tahun. Bushro Mukhodas bisa saja mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK kembali ke panitia seleksi. Namun Bushro belum menentukan sikap karena ingin konsentrasi menuntaskan sisa masa tugasnya di bulan Desember. Saya sampai sekarang belum terbesit maju lagi. Tapi bahkan memperkuat KPK itu menjadi agenda saya. Bisa di dalam, bisa tidak gitu loh. Seperti diketahui, pada tahun 2009 pimpinan KPK Antasari Ashar mundur dari pimpinan KPK setelah terlibat kasus pembunuhan. Dari sanalah kekosongan 1 orang pimpinan KPK berawal. Kasus yang sama sebenarnya pernah terjadi manakala kepolisian menetapkan tersangka kepada pimpinan KPK Bibit Samad Prianto dan Chandra Hamzah dalam kasus cicak buaya yang menghebohkan pada Oktober 2009. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpu untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat pejabat pelaksana pimpinan KPK. Namun, usai status tersangka Bibit dan Chandra dicabut, keduanya kembali menjadi pimpinan KPK. Pertanyaannya, apakah perpanjangan masa tugas Bushro bisa kembali melalui mekanisme Perpu dan bagaimana aturannya jika KPK hanya diisi 4 pimpinan KPK? Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, langsung saja saya bahas dengan sejumlah narasumber. Ada 2 orang narasumber yang sudah hadir di sini dan juga kami sudah terhubung dengan juru bicara KPK Johan Budi. Saya ingin sapa dulu Pak Johan Budi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Johan, ini pembentukan pansel merupakan amanat dalam Kepres nomor 29 tahun 2014, namun yang belakangan ini tersiar adalah bahwa ada resistensi dari dalam tubuh pimpinan KPK sendiri. Nah, saya ingin konfirmasi kebenarannya, apakah ini benar atau tidak? Jadi gini, ya, ketika sebelum pansel dibentuk, di KPK sudah dimunculkan sebuah wacana bahwa Pak Bushro, pergantian Pak Bushro ini apakah lebih baik untuk tidak dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi.
tetapi bisa dengan dua cara. Dan ini sudah disampaikan juga oleh pimpinan KPK kepada Presiden ya, usulan ini sebelum pansel dibentuk ya. Nah kemudian dua usulan itu adalah diantaranya memperpanjang masa tugas Pak Busro setahun atau memilih yang urutan kedua ya dari calon yang dulu diseleksi itu dalam proses seleksi pimpinan KPK ya. Nah, dua cara itu diusulkan oleh pimpinan KPK. Nah kemudian surat ini tidak berbalas himbauan atau masukan dari pimpinan KPK ini tidak dibalas oleh Presiden maupun oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah dalam proses itu kemudian dibentuklah panitia seleksi oleh pemerintah ya dengan membentuk pansel. Nah setelah itu ada hal-hal yang kemudian muncul di permukaan yang seolah-olah KPK ini tidak setuju dengan adanya pansel itu sempat muncul. Nah kemarin pansel sudah bertemu dengan pimpinan KPK. Saya sendiri tidak ikut di dalam pertemuan itu ya. Tapi memang di dalam itu ada dua wacana juga. Apakah karena pansel sudah dibentuk, apakah kita kemudian mendukung sepenuhnya dan menunggu apa hasil yang dilakukan oleh pansel. Di sisi yang lain ada juga pendapat di pimpinan KPK bahwa apakah masih memungkinkan pansel itu diundur atau ditunda. Nah, wacana itu kemudian diselesaikan ketidaksamaan persepsi ini dengan pertemuan pansel dengan pimpinan KPK 2 hari yang lalu. Nah, Mas Imam sendiri juga hadir di sana. Nah, dari setelah itu di kami itu sudah tidak mempersoalkan lagi ya di KPK bahwa kita tidak akan statement lagi, tidak akan mempersoalkan kepada publik gitu ya keberadaan pansel. Bahkan ada pimpinan yang juga menyatakan karena pansel diisi oleh tokoh-tokoh yang kredibel gitu, yang sudah tahu integritas dan kapabilitasnya, kita percaya yang dipilih oleh pansel tentu akan sesuai dengan harapan publik dan juga sesuai dengan apa yang ada di KPK. Tapi itu sepenuhnya tentu ada di pansel. Ya, Mas Johan, lalu kemudian juga ada argumentasi resistensi terhadap pansel ini karena salah satunya pemborosan anggaran. Itu masih mengemuka argumentasi seperti itu? Iya, jadi itu sebelum ada pansel itu sebenarnya kan itu isi surat pimpinan KPK sebenarnya kepada Presiden ya, dan salah satu hal yang jadi pertimbangan kan itu tadi pemborosan anggaran. Kami memilih satu, karena itu kami menyarankan pimpinan KPK menyarankan itu tadi pilihan ada dua itu. Cuma tidak dibalas gitu surat ini yang kemudian memunculkan seolah-olah bahwa yang disampaikan oleh KPK itu tidak ada artinya gitu. Kemudian sebetulnya pansel itu, gitu ceritanya. Mas Johan, saya ingin ke Mas Imam Prasojo terlebih dahulu. Mas Imam, pertemuan akhirnya sudah ada titik temu antara pihak KPK dan juga pansel. Bisa Anda ceritakan bagaimana prosesnya? Ya, jadi sebetulnya ini juga salah satu pembelajaran ya. Sebelum ngomongin ke substansi, ini KPK ini kan lembaga negara yang sangat penting ya. Pada saat dia itu mengirim surat, itu memang sudah selayaknya itu mendapatkan respon. Nah, karena ini tidak mendapatkan respon ya, akhirnya menimbulkan menjadi tanda tanya gitu kan. Langsung dijawab dengan membentuk pansel ini untuk ke depan ini. Jadi Presiden harusnya responsif. Nah, akhirnya karena tidak ada jawaban apa penjelasannya kan, terus jadi akhirnya muncul wacana yang lain-lain itu ya. Nah, kami yang sudah terlanjur dibentuk oleh Presiden kan terus jadi menanyakan. Nah, jadi diskusinya sangat produktif ya. Waktu itu kan ada alasan misalnya tadi kalau ada pansel mengulang lagi memilih itu kan nanti boros. Terus alasan yang kedua, kalau nanti ada orang yang terpilih baru masuk ya ke pertengahan di mana orang sedang bekerja, nanti akan mengganggu ritme. Semua alasan ini kita bisa terima. Nah, tetapi juga pada saat itu
jalan keluarnya bagaimana? Ya. Karena seandainya misalnya ya betapapun ini ada alasan pemborosan, misalnya kita tidak lakukan, gimana PLT misalnya? Kalau PLT ternyata harus pakai perpu, jadi nggak bisa begitu aja orang menjabat, gitu kan? Betul. Nah terus kemudian kalau seandainya hanya 4 saja, nggak usah ada pemilihan demi untuk pemborosan tadi, supaya pemborosan tidak terjadi. Nah kalau 4 saja, apa nanti nggak diusilin? Karena melawan undang-undang? Bukan, pasal 21, KPK itu 5. Nah kalau misalnya setelah Pak Busro selesai dan tidak ada gantinya, kemudian KPK misalnya memutuskan sesuatu, seseorang menjadi tersangka, terdakwa, nah nanti lawyer dari pihak dari orang yang dipersoalkan itu apa nggak terus kemudian Anda nggak legitimate lah. Jadi akhirnya kita kemarin berdiskusi loh, kalau ini di satu sisi ada argumen boros, tetapi di sisi lain ada bahaya kemungkinan KPK menjadi rentan untuk dipermasalahkan legitimasinya, gitu kan. Nah itu akhirnya kita juga berpikir jangan sampai ini terjadi. Akhirnya gitu dipahami juga oleh pimpinan KPK. Nah, terus yang kedua tentang ritme. Saya bisa paham bahwa misalnya ini lagi kerja nih, sekarang ini high speed nih, karena apa? Ya kan tinggal setahun ini yang 4 ini. Nah terus tiba-tiba masuk orang, gitu kan? Ya tentu bisa terjadi, bukan lagi ngomongin tentang programnya, tetapi malah penyesuaiannya. Nah oleh karena itu kami datang, sebetulnya apa kriteria? Ya selain kita punya kriteria normatif yang ada dalam undang-undang, kira-kira seperti apa yang Anda butuhkan? Karena dia user, ya kan? Nah, jadi akhirnya terjadi dialog dan kita akan membangun dialog terus, ya. Jangan sampai apa yang kita pilih nanti malah mengacaukan. Dan itu ada kesepakatan untuk selalu membina dialog. Tetapi juga KPK menghormati kami ini lembaga independen, nggak bisa didikte sama misalnya KPK kamu pilih ini, kayak gitu nggak mungkin. Jadi dialog ya, yang terjadi adalah dialog. Jadi sebenarnya sudah soft, ya. Nah, memang TV ini kadang-kadang mengulang-ulang statement yang lama gitu sebelum ada dialog. Makanya kita harus konfirmasi dulu ya supaya tidak ada keblunderan informasi. Makanya hari ini saya datang nih jam 5 pagi, saya tadi bangun karena ini udah nggak ada masalah gitu. Dan sekarang concern kita bagaimana caranya supaya publik yang mengetahui ada calon-calon potensial didorong untuk mendaftar. Kalau ini tidak ada yang mendaftar, Mbak, apalagi terus yang mendaftar misalnya orang yang memang cuma job seeker, nanti malah benar-benar terjadi itu orang yang terpilih yang tidak kompeten, ya. Nah, jika Anda menyebutkan sebenarnya sudah solve masalahnya, saya ingin bertanya ke Mas Bambang. Mas Bambang, Anda sebenarnya sudah juga pernah mengeluarkan statement bahwa tidak perlu ada pansel begitu, karena salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin akan selesai masa jabatannya bulan Oktober. Apakah argumentasi itu masih valid sampai sekarang? Iya, jadi begini. Ketika saya mengeluarkan argumen itu, saya melihat ada priorisasi yang juga harus dipahami, ya, karena ini akan mengganggu juga hasil daripada produk pansel itu sendiri. Kita lihat Busro ini akan habis Desember, tanggal 10. Lalu kemudian Pak Amir sendiri akan berakhir Oktober ini. Nah kemudian DPR sendiri ini akan berakhir tanggal 28 September. Nah baru diisi dengan DPR yang baru 1 Oktober. Nah, di masa-masa transisi ini kan rawan dalam pengertian untuk mendapatkan kualitas calon komisioner KPK ini yang bagus. Nah, makanya ketika itu ada pemikiran bagi parlemen, sebetulnya ada tidak ada calon tidak ada masalah. Yang penting sekarang apakah pimpinan KPK yang ada sekarang ini konfront dengan komposisi yang ada ini. Apakah mereka sepeninggal Busro ini masih bisa bekerja? Karena karena mereka kan kolegial. Nah, dalam gelar-gelar perkara itu ada pengambilan keputusan. Nah, kalau pengambilan keputusan nilainya genap, ini juga rawan juga. Kalau 2 menolak 2 setuju kan nggak jalan barang ini. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Intinya begini, pada prinsipnya parlemen menerima saja secara terbuka. Karena bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah itu sudah benar melaksanakan undang-undang. Nah, tapi kita juga memahami apa yang menjadi kegusaran pimpinan KPK. Mereka khawatir kalau ada orang baru nanti ripunya terganggu. Nah, apalagi nanti orang ini dinilai atau dicurigai nanti merupakan titipan atau titipan lah dari pemerintahan yang akan segera berakhir, yang tugasnya nanti akan mengamankan pemerintahan yang sudah berakhir ini. Nah, itu juga kekhawatirannya. Kecurigaan ini kan perlu juga kita pahami, dan ini juga bisa saja terjadi. Karena DPR hanya menerima 2
dan untuk dipilih satu. Nah kalau dua-duanya itu titipan, siapa yang dia pilih kan titipan juga. Oke. Nah, tapi kan kita juga melihat kredibilitas dari pansel. Nah orang yang memiliki pansel juga bisa saja bukan tergoda alfa ketika calon-calon ini yang kita nilai awalnya kredibel, tapi karena dia ada campur tangan kekuasaan lalu lolos di pansel, pansel tapi panitia pansel tidak tahu. Nah masuklah ke DPR 2. Nah dua-duanya titipan. Nah jadi itulah yang menjadi kegusaran. Nah keinginan kita yang ideal adalah bahwa panselnya bekerja memilih 10 untuk dipilih 5. Itu yang ideal. Nah, kalau kita lihat hitung-hitungannya, sekarang ini sedang bekerja untuk mencari pengganti Busro sampai nanti terpilih 10 Desember. Nah, kalau nanti terpilih atau tidak terpilih, ini kan bekerja lagi nanti pansel ini atau dibentuk pansel baru untuk fit and proper lagi bulan Agustus untuk memilih 4 sisanya, atau katakanlah kalau ini tidak jadi 5 langsung di bulan Agustus yang tahun yang akan datang. Ada 2 skenario yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah, mohon maaf saya harus jeda dulu sebenarnya. Nanti kita akan bahas 2 option yang nanti akan dijabarkan oleh Mas Bambang. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama Bincang Pagi. Keputusannya tidak kolegial apabila tidak berjumlah 5. Sempat mengemukai sehingga waktu itu KPK sangat berhenti waktu itu, benar-benar berhenti. Lalu muncullah Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden yang kemudian menunjuk PLT. Lalu muncullah pimpinan PLT yang 3 orang itu. Lalu baru ada seleksi untuk Ketua KPK itu di akhir-akhir tahun 2009 sehingga Pak Busro masuk di 2010 kalau nggak salah, atau 2011. Nah, posisi itulah yang kemudian juga membuat kekhawatiran kita juga di dalam. Apakah kalau tidak 5 itu menjadi valid atau tidak putusan pimpinan KPK itu? Itu juga sempat mengemuka ya. Tapi waktu itu posisi pimpinan KPK ada 2 ya. Cuma 2, Pak Yasin dan Pak Haryono, sehingga serangan itu ada. Tapi menurut saya sekarang pansel sudah ada, kemudian kita tidak perlu melihat ke belakang lagi, tetapi pesan kita di KPK sekarang adalah bahwa pansel itu jangan memaksakan bahwa harus terpilih untuk mengganti Pak Busro, siapapun itu. Nah itu yang menurut saya perlu dipikirkan lebih dalam. Nah kalau tidak ada yang punya kualifikasi integritas yang seperti disyaratkan di undang-undang, ya sebaiknya pansel tidak memilih itu loh, bahwa proses itu sudah dilaksanakan. Aturan di undang-undang sudah dilakukan oleh pansel, tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Dan kalau memang tidak dapat orang yang mengganti Pak Busro, saya kira 4 pimpinan KPK yang sekarang juga bisa jalan ya sampai 2015. Karena seperti pengakuan pimpinan KPK ya, sekarang ini masa-masa di mana kepemimpinan itu solid gitu. Sebelumnya kan kita mendengar ada ketidaksolidan antara pimpinan KPK. Nah ini masa-masa yang sedang solid ini, lagi kompak-kompaknya begitu ya? Iya, saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ya. Karena yang disebut mengganggu ritme itu, ritme kerja ini mungkin yang dimaksud. Baik, terima kasih Pak Johan Budi sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Boleh, Baik, terima kasih. Mas Johan. Mas Johan, ini ada tanggapan dulu dari Mas Imam. Jadi yang mungkin kita perlu samakan adalah begini Mas. Tentu saran tidak memaksakan ya, kalau seandainya pansel tidak menemukan calon yang memiliki yang pas lah begitu, itu bisa saja pansel mendiskusikan. Tetapi pasal 21 yang tadi Anda sebut ya, bahwa kepemimpinan harus 5 orang itu perlu diperhatikan. Nah, mungkin kalau itu terjadi ya Presiden harus buat perpu supaya ada PLT, kan gitu solusinya Mas. Kalau seandainya pansel tidak memaksakan gitu kan, akhirnya menjadi cuma hanya 4, Anda terancam kaitannya dengan keabsahan. Tapi kalau misalnya harus ada dan pansel itu nggak punya waktu lagi untuk memilih yang baru, maka mau tidak mau yang sekarang harus dilakukan adalah mengingatkan kepada Presiden nanti yang akan menjabat berikutnya segera membuat perpu sehingga PLT
ditunjuk. Kira-kira gitu ininya. Oke. Jadi itu solusi yang akan ditawarkan. Pak Johan Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi. Saya masih akan melanjutkan diskusi bersama dengan Mas Imam dan juga Mas Bambang. Jadi walaupun ada harapan jangan memaksakan, tapi tidak bisa ada kekosongan karena berdasarkan amanat undang-undang begitu ya. Ya, tadi juga Mas Bambang juga menyatakan bahwa memang jika tidak terpilih ini bisa diundur ke depan ke bulan Januari atau tahun depannya. Nah, bagaimana soal kekosongan terkait dengan amanat undang-undang yang harus pimpinan KPK 5 orang? Tadi apa yang disampaikan atau digagas oleh Pak Imam tadi itu sudah benar. Artinya gini, manakala nanti pansel menyodorkan sejumlah nama atau 2 nama kepada DPR, atau katakanlah pansel dalam proses ini belum menemukan yang pas, itu bisa diperpanjang. Nah, manakala jatuh tempo tanggal 10 belum ditemukan yang cocok, maka kita Parlemen akan mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu untuk mengisi kekosongan ini untuk tidak menyalahi undang-undang, jumlahnya tetap 5. Nah, langsung panselnya bekerja maraton lagi untuk memilih 5 sekaligus untuk di fit on proper mulai Agustus atau September tahun depan. Personil yang sama untuk memilih yang lebih besar lagi untuk jumlah 5 orang. Nah, jadi sebetulnya tidak ada yang perlu diperdebatkan karena intinya adalah bagaimana kita membuat pimpinan KPK di Kuningan itu mendapatkan kenyamanan yang bekerja agar kualitas yang sudah dicapai sekarang tidak berkurang. Nah, tapi juga kita tidak ingin pemerintah yang sekarang ini melanggar undang-undang dengan tidak melaksanakan perintah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK 30/2002 khususnya pasal 21 tadi. Nah, demikian juga Parlemen. Nah, tentu selera Parlemen sekarang dengan selera Parlemen pasca berikutnya tentu berbeda. Nah, sangat tergantung daripada komposisi konfigurasi politik yang ada di DPR. Iya, bagaimana menyiasatinya kemudian? Iya. Perbedaan itu. Menyiasatinya ikuti yang sudah dilaksanakan oleh pansel sekarang. Tetap berproses, lalu kemudian kita lihat nanti pansel kan akan berkomunikasi dengan DPR, Parlemen. Nanti kita ada peluang Menteri Hukum dan HAM yang baru pada periode yang akan datang di bulan Oktober akhir atau Oktober November awal bertemu dengan Komisi 3 yang baru. Nah, di situ akan terjadi suatu komunikasi. Kita akan mendapat laporan tentang hasil kerja pansel. Tentu dengan menteri yang baru. Nah, apakah nanti menteri yang baru atau menteri yang baru tetap mempertahankan ketua pansel sekarang itu Menteri Hukum dan HAM atau mengganti yang baru? Nah, kita lihat perkembangan berikut. Tapi intinya adalah bahwa kita menginginkan pimpinan KPK yang akan menggantikan Gus Dur tidak mengganggu atau bisa tune in langsung dengan pimpinan kerja yang sudah KPK ada ya. Yang sudah itu ada. tentunya harapan kita bersama. Nah, Mas Imam mungkin juga ada himbauan kepada masyarakat supaya bisa menguatkan lembaga anti rasuah ini. Jadi saya kira persepsi yang semula dikesankan berbeda, saya kira sudah selesai clear, sekarang. Jadi KPK tadi sebagaimana juga dikemukakan oleh Pak Budi, jangan sampai Pak Johan Budi tadi ya. Jangan sampai kita itu nanti terancam oleh kemungkinan ya orang mempersoalkan masalah legitimasi. Oleh karena itu sebaik mungkin kita pilih orang sehingga pimpinan KPK 5 dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Kalau prosedurnya nanti di luar ini bisa dilakukan tetapi pakai Perpu gitu kan. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya ingin mengundang kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk ikut mendaftar ya. Kalau Anda tahu ada orang-orang yang mempunyai potensi yang baik untuk menjadi pimpinan KPK dengan persyaratan, ini tentu ada persyaratan integritas, kapasitas, independen ya, independensi dan juga punya kemampuan kepemimpinan leadership, collective leadership. Tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah dia harus berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan. Jadi itu 15 tahun. 15 tahun nah, ya. terus yang kedua yang juga jangan salah, itu jadi anak-anak yang baru tamat lulus dan umurnya di bawah 40 itu juga nggak bisa. Undang-undang mensyaratkan minimal 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun. Baik. Nah itu jadi persyaratan paling dasar paling dasar dan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik. Jadi kalau Mas Bambang mau daftar berhenti dulu kalau jadi pengurus di partai politik. Oke, gitu. Jadi mungkin berminat Mas Bambang? saya kira